Tak hanya saling sindir di medsos, sidang cerai Taki Malik dan Salma Vina kembali diwarnai perang cekcok adu mulut. Anak yang bercerai, orang tua yang bertikai. Ayu Ting Ting punya skuad, Jessica Iskandar malah ingin gabung. Seperti apa Sydney Squad milik Ayu? Benarkah Ayu tak mau kalah dengan Jessica? Melakukan sosial eksperimen mendatangi pemulung miskin. Seperti apa Encuy yang mencoba susahnya jadi pemulung ikut memilah-milah sampah. Bahagianya Shanas dan JJ melakukan sesi foto prawedding. Seperti apa keromantisan mereka? Ricu konflik panas hari Selasa kemarin pecah tak tertahankan mewarnai sidang perceraian Salma Vina Hairunisa dan Taki Malik. Ya, tak dihadiri baik oleh Taki maupun Salma, aura ketegangan terlihat begitu kental menyengat sejak dari awal menghiasi sidang yang digelar secara tertutup di Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut. Keributan pun kian pecah ketika seteru para pengacara Salma maupun Taki Malik berlanjut ricu saling adu mulut hingga di luar ruang sidang. Jika Ilal Ferhard merasa dijegal karena statusnya sebagai pengacara diperkarakan pihak Sunan Kalijaga, maka lain halnya dengan Sunan bersikukuh membuat Ilal terpojok seperti berikut ini. Pakai nggak nih? Kai ini baju gue jelas nih, gue kai nih. Gue kai bos. Ini lagi kai beradi gue kai. Ya? Kau usah nantang dulu, beradi gue kai. Kau tesnya lulusnya ini anak lulus tes kai, lulus ujiannya, diklannya aja loh yang ini. Loh aneh gitu loh. Radi udah menyatakan suka oleh KAI. Macam mana coba? Apa itu bukan mencemarkan nama KAI? Bukan. Saya nggak pernah mengucapkan nama KAI. Jangan salah Pak Sekjen, saya nggak pernah mengucapkan nama KAI. Saya cuma bilang aja sama Pak Sekjen bahwa KAI ini punya aturan dari kode etik yang jelas. Kalau kau tahu kode etik? Seandainya saya tanya berapa pasal di kode etik? Diminta saya untuk seandainya saya diminta ada suatu aturan. Kita sudah panggil kode etik. Ironisnya berbeda dengan Salma dan Taki yang ingin bercerai dan tak hadiri sidang, namun kedua pengacara mereka justru saling adu konflik panjang di luar sidang. Seolah tak cukup saling panas adu argumen di dalam dan di luar ruang sidang, pasca pulang dari Pengadilan Agama Jakarta Barat, seteru Ilal dan Sunan Kalijaga berlanjut di ranah sosial media. Baik Ilal maupun Sunan saling melempar sindiran pedas lewat video yang mereka unggah susul-menyusul di akun sosial media masing-masing. Tanda tanya pun mencuat. Ada apa antara Ilal dan Sunan Kalijaga? Berbeda dari Salma dan Taki yang sengaja tak muncul, tapi mengapa justru pengacara masing-masing yang rajin mencuat bahkan panas saling adu konflik? Benarkah Sunan sakit hati karena Ilal mengaku memiliki kartu truf yang bisa menguak rahasia Salma? Kasihan deh pengacara sono nggak ngerti. Mana ada dalam BAS yang ada nama organisasi. BAS kita acara sumpah nggak ada nama organisasi, hanya nama Pengadilan Tinggi DKI, Pengadilan Tinggi di Sumpah Pengadilan Tinggi. Oi, lo begitu nggak ngerti. Oi. Gue kasih tau ke lo ya, ini tempat persidangan pengadilan agama, bukan tempat sidang kode etik. Jadi harus tahu the right man, the right place. Jangan lo bunuh karakter gue, karakter assassination. Lo nggak ngerti. Oi, nggak ngerti lo. Oi. Woi. Buat pengacara yang satu tuh suka posting tentang kejelekan orang aja. Hah? Kayak lo nggak tukang bohong aja. Coba netizen lihat baik-baik itu ke bawah. Dia ngaku-ngaku milik mobilnya dia padahal mobil orang. Punya mobil juga enggak lo. Hah? Nebeng sama bini mulu kalau kemana-mana. Pakai ngaku-ngaku mobil sport punya lo, Land Cruiser punya lo. Woi! Belum lagi ditambah dengan tim kuasa hukumnya yang selalu berkali-kali mengancam melalui media akan membongkar aib dari putri saya. Ya, coba bisa dibayangkan bagaimana rasanya jadi putri saya. Ini paranoid aja, paranoid yang dirasakan oleh Pak Sunan kepada saya, seolah saya ini bersama tim akan membuka aibnya, aib anaknya. Padahal saya nggak pernah akan membuka aib itu, kecuali dalam persidangan. Kalau menurut kita sih kayak kekanak-kanakan kayaknya. Iya, soalnya kalau memang punya uang ya udah, nggak usah dipamer-pamer bilang ini itu. Dan yang satunya juga nggak usah iri sebenarnya. Kalau mampu ya diem aja, ngapain kan sindir-sindiran gitu kan, umurnya juga udah bukan kayak umur kayak kita. Kalau kita masih boleh sindir-sindiran. Kan ya nggak cocok lah pengacara, kan orang hukum, nggak pantas lah kayak gitu.
Selain perseteruan Ilal Ferhard dan Sunan Kalijaga, aura panas pekan ini rupanya turut mewarnai hari-hari pedangdut Ayu Ting Ting. Gara-gara mengaku memiliki geng bernama Sydney Squad dan mengunggah video kebersamaan Sydney Squad bersama Boy William dan teman-teman gengnya di Australia, kabarnya Ayu pun kebanjiran komentar pedas dan heboh di sosial media. Pasalnya, nama Sydney Squad yang nyaris mirip dengan nama geng sosialita Jessica Iskandar, Caca Frederica hingga Nia Ramadhani tersebut konon dibanding-bandingkan dan dipertanyakan netizen, mencuatkan teka-teki baru. Sempat dikabarkan terpaut konflik dengan Jessica Iskandar akibat persahabatan mereka dengan Raffi Ahmad. Mungkinkah Ayu tak mau kalah dengan geng sosialita Jessica hingga membuat nama geng yang mirip? Entahlah. Yang jelas Ayu terlihat bahagia ketika bersama Caca Frederica mengumumkan kalau mereka sama-sama memiliki geng squad. What's up, Sydney Squad? What's up? What's up? Zach, what's up, Zach? Where you at? Hey. What's up? What's up, Irene? What's up? Yeah, and Grace? Hey. Hi, Grace. What's up? Guys, should we listen to some music? I think, yeah, we should. All right. Tú eres mi mano y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Hai guys. Hai guys, gila. Aku punya squad juga ya. Yeah. Di Sydney guys, jauh. Oh, kalau aku squadnya di Jakarta aja cukup yuk. Ya, kita sama-sama squad lah guys. Oh, tapi kalau kamu di mana? Sydney guys. Iya, aku pengen gabung tuh sama itu girl squadnya Ayu. Boleh nggak? Ya gimana ya, seneng lah. Pokoknya teman seneng mah aku seneng pokoknya. Geng Sydney Squad yang dibentuk Ayu Ting Ting seolah tak putus mendulang reaksi pro kontra di dunia maya. Salah satunya komentar pedas netizen yang mengkait-kaitkan keberadaan Sydney Squad karena Ayu sempat disindir panas tak memiliki geng oleh Luna Maya ketika melakukan pemotretan bersama teman-temannya geng Meti Ceria. Mungkinkah Ayu jadi panas telinga ketika mendengar sindiran Luna Maya hingga membentuk geng Sydney Squad? Teh kemarin syuting di USA gimana teh, lancar? Lancar, alhamdulillah lancar. Berapa hari teh jadi kemarin? Iya. Ada keseruan apa aja teh? Seru banget, doain aja biar lancar, filmnya bagus. Jadi kayak sekarang udah mulai mau. Udah ya, dadah. Ya bagus dong. Orang bule gitu. Kita support aja. Emang dia nyindir saya? Enggak, maksudnya merasa enggak kan Nanti lu saling sindir soal geng. geng-geng tuh, terus dia bilangnya akhirnya gue punya geng gitu, orang bule. Ya nggak apa-apa, bagus dong. Bagus dong, kita support aja. Terus selamat dong gitu. Banyak squad aku, temen aku banyak. Aku nggak cuma ini doang, itu doang. Bisa mungkin banyak teman lah. Sesaat lagi Intens akan kembali dengan cerita haru Encuy, sang bintang sinetron Dunia Terbalik dan pedangdut Macica Mukhtar ketika merasakan susahnya jadi mereka yang terpinggirkan dan bernasib kurang beruntung. Apa yang terjadi ketika Macica dan Encuy terjun langsung ke wilayah kumuh? Jangan kemana-mana, nantikan Intens setelah jeda berikut. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Natasha Manuela. Kayaknya besok-besok saya juga mau bikin squad namanya squad anti hujan, biar nggak kebanjiran. Maklum lagi musim hujan kan ya. Nah pemirsa, untuk yang satu ini patut kita ajungi jempol nih, yaitu aksi Encuy, pemain sinetron Dunia Terbalik yang kemarin melakukan sosial eksperimen dengan mengunjungi salah seorang pemulung miskin. Nah, ikut turun tangan langsung dalam memilah dan mengemas sampah yang biasanya dianggap masyarakat kotor, bagaimana Kak Encuy mencicipi sedikit dari susahnya kehidupan pemulung. Simak informasi selengkapnya usai yang satu ini. Jika
Jika roda hidup selalu berputar, bagaimana rasanya bergulat dengan kesengsaraan dan tak berdaya menghadapi sulitnya cobaan hidup? Bisa jadi bisikan nurani inilah yang mengulik batin sederet selebriti untuk berempati merasakan susahnya jadi mereka yang tengah kesusahan. Di antaranya Asep Jaya alias Encuy, bintang sinetron Dunia Terbalik yang terkulik batinnya menyaksikan seorang pemulung bernama Pak Komari yang sudah berusia lebih dari setengah abad namun tetap semangat bekerja keras memulung di sekitar lokasi syuting. Bersimpati dengan kerja keras Pak Komari, Encuy pun memutuskan untuk bersilaturahmi ke rumah kontrakan Pak Komari dan keluarganya yang ternyata menguntai sebuah pemandangan mengejutkan. Tidak hanya menempati rumah petak yang penuh lubang dengan ke-6 anggota keluarganya, tapi ketika pulang ke rumah, Pak Komari pun masih harus memeras tenaga dan keringat untuk memilah hasil pulungannya untuk dijual dan menafkahi istri, anak, serta ketiga cucunya. Encuy pun langsung turun tangan membantu memilah-milah sampah. Halo pemirsa Intens, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin. Jumpa lagi bersama Encuy. Sekarang Encuy lagi berada di suatu tempat yang lokasinya itu nggak jauh dari lokasi syuting Dunia Terbalik. Cuy niatnya kesini mau silaturahmi sama si bapak. Cuy penasaran banget, setiap kadang-kadang setiap hari si bapak ini suka lewat ke lokasi syuting. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam. Saya Encuy bapak. Ya. Ini kan kalau misalkan bapak keliling, jadi yang biasa yang laku itu diambilin semua. Ya, diambilin semua, masukin ke gerobak. Yang Cuy pengen tahu itu nanti kan kalau udah sampai sini nih, udah sampai, udah pulang, itu kan dipisahin tuh, dipisahin. Itu berarti belum dipisahin tuh? Itu belum. Cuy, boleh nggak belajar untuk misahinnya itu Pak? Boleh. Ayo Pak. Jadi seperti ini pemirsa, cara memisahkannya. Jadi, oh yang situ ya Pak ya? Sini ya Pak ya? Yang botol-botol kecil. Oke pemirsa, ternyata perjuangannya itu bukan hanya mengutin di jalanan, dibawa ke sini, dikumpulin. Ternyata masih banyak proses yang harus dilalui sama si bapak ya, untuk pemisahan yang botol plastik yang gede, yang kecil. Belum ini dicuci gak Pak? Oh enggak ya, enggak dicuci ya. Tapi misahinnya itu perlu perjuangan juga. Tinggalnya di sini sama siapa aja Bapak? Sama ibu, istri ya? Ya, sama istri. Itu putrinya? Putrinya ya, sama putu. Oh, putu satu, cucu satu, anak satu. Cucu 3. Oh, 3 cucu. Ya. Oh. Jadi itu anak 2. Oh, anak Bapak 2. Ya. Jadi semuanya Bapak yang biayain apa gimana Bapak? Ya, alhamdulillah saya yang biayain. Tersentuh dengan kehidupan keluarga Pak Komari yang dihimpit kesulitan namun tetap tabah, Encuy secara spontan tergerak untuk melangkah membeli makan malam dan menyantapnya bersama dengan mata yang berkaca-kaca. Pasalnya, menyaksikan perjuangan hidup Pak Komari, Encuy jadi merasakan perjuangan hidupnya dulu sebelum menjadi selebriti baru berkat sinetron Dunia Terbalik. Ini nasi goreng ini buatan Encuy. Buatan Encuy nih. Nih. Nasi gorengnya buatan Encuy. Nih Bu, ini jangan dibukain semua. Udah. Cobain Bu. Enak. Enak Kak? Enak. Pak, ini spesial suapan dari Encuy penuh kasih sayang. Iya. Ya. Yang Cuy rasakan haru ya, terus bangga juga bangga. Bapak yang seharusnya udah istirahat gitu ya di rumah, masih bekerja keras untuk keluarga, setiap hari kerja keliling. Cuy juga dulu pernah ngalamin di posisi Bapak seperti keliling jauh. Pokoknya kalau diceritain tuh
sedih lah kalau ceritain mah. Cuy pernah dulu jualan bakso kebanjiran di jalan, gerobak kebakaran, gerobak cuy tumbang, kesemak-semak. Itu cuy pernah alamin di waktu dulu masih berjuang. Jadi nggak sampai ke titik ini tuh melewatinya nggak semudah membalikkan telapak tangan. Walaupun tidak gede, ya minimalnya bisa membantu bapak untuk resiko dapur, untuk beli lauk gitu di kampung. Apalagi kondisi di kampung tuh jauh ke tetangga, kadang suka ingat seandainya sakit tengah malam, jauh ke tetangga, jauh sama anak. Di sini cuy jauh gitu kan, kalau misalkan sakit pulang juga jauh. Ya cuman bisa berdoa, mudah-mudahan bapak sama mama sehat. Tak jauh dari sosok Encuy, jajaran selebriti seperti pedangdut Pacica Mukhtar hingga Melinda pelantun Cinta Satu Malam juga terketuk miris menyaksikan nasib para korban banjir yang kemarin mengguncang ibu kota Jakarta akibat curah hujan ekstrim. Mendatangi titik banjir yang parah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Macica dan Melinda pun turut merasakan sedihnya ketidakberdayaan masyarakat yang harus melewati malam dingin tanpa listrik dan tak bisa memasak dalam kondisi basah hingga merasakan kelaparan. Maka bersama teman-temannya, Macica pun turun langsung melawan kedalaman banjir untuk membagi-bagikan makanan. Uniknya, entah karena sedang mengandung calon bayinya atau memang bersimpati begitu dalam, Melinda bahkan menyuapi satu persatu anak-anak yang berada di kawasan titik banjir dengan wajah bahagia. Karena sejatinya kebahagiaan tidak hanya diukur dari materi, tapi juga indahnya berbagi dengan sesama. Ya. Mereka itu mah. Ya, nanti kita Hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini ibu korban banjir yang sebelah mana? Di RW 8. RW 8 Kelurahan Kampung Melayu. Terus keadaannya seperti apa? Biasa, semua ini juga semua hancur. Kena semua, itu banjir semua. Oke, terus apa aja yang dibutuhkan sih kalau lagi kayak banjir kayak gini? Obat-obatan, baju, makanan, susu, pakaian juga. Setelah ini, Intens masih akan kembali dengan kebahagiaan Shahnaz Sadiqah dan JJ saat melakoni sesi pemotretan prawedding jelang pernikahan mereka. Seperti apa romantisnya konsep dan gaya pemotretan prawedding Shahnaz? Simak terus Intens, kami akan kembali sesaat lagi. Bulan Februari momen penuh cinta sudah dirasakan oleh pasangan Shahnaz dan juga JJ. Kemarin Shahnaz Sadiqah dan JJ terlihat semakin bahagia dan juga romantis. Terlihat dari sesi pemotretan prewedding mereka. Tapi benarkah demi menunjukkan kesiapannya menjadi seorang istri, Shahnaz yang konon jarang ke dapur kini mendadak belajar memasak? Kita simak informasi selengkapnya setelah yang satu ini. Dalam dekapan bulan Februari yang penuh nuansa cinta karena bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, inilah romansa cinta Shahnaz dan JJ yang akan segera menuju mahligai pernikahan. Mulai mempersiapkan urusan jelang pernikahan, Shahnaz dan JJ menggelar sesi foto prawedding kemarin. Mengusung tema etnik Nusantara dengan busana batik serta kebaya, calon pengantin ini tampil dengan kemesraan yang hangat ketika dibidik kamera di alam terbuka dan juga di sebuah ruangan dengan dekorasi yang indah seperti berikut ini. Tema bajunya apa, Say? Butterfly boy ya? Mencari kupu-kupu malam. Ah, gimana? Gimana? Mencari kupu-kupu malam. Aduh, gak bisa jalan nih. Dewi.
Hai pemirsa Intens. Jadi hari ini kita lagi pemotretan. Di sini apa ya? Kali ini agak berbeda sih pemotretannya karena kita konsepnya juga apa ya? Ini lebih ke etnik ya. Terus juga lebih melestarikan budaya Indonesia karena juga tadi pertama ada yang pas look pertama ada pakai kebaya gitu, terus ada pakai kain-kain batik. Batik juga gitu. Ini jadi ada kayak kombinasi kain tradisional sama kain yang warna putih ini. Ini dari Jogja. Anting sayap, mungkin bisa terbang aku. Wings. Ini juga kita khusus custom untuk photoshoot hari ini. Oke deh pemirsa Intens, ikutin terus ya. Kita mau foto dulu. Jadi kita mau cobain semua sih. Iya. Ada internasional juga, ada. Tapi kebetulan yang ide ini sih dari Kak Diranya sendiri gitu. Kita foto yuk, tapi kayak pengen pakai kebaya gitu-gitu dong. Boleh tuh. Sebelumnya juga dari Kak Dira kita sempet etnik juga ya. Iya. Ketika cinta akan diresmikan dalam momen sakral pernikahan, Shahnaz dan JJ tak akan pernah lupa pertemuan pertama kali mereka pada momen ulang tahun Intens yang kelima tahun 2015 silam yang digelar di kota Purwakarta. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Meski saat itu belum saling kenal dan belum ada getaran asmara di antara keduanya, toh itulah awal mula Shahnaz dan JJ saling berkenalan ketika JJ meminta sahabatnya untuk memotret dirinya dan adik bungsu Raffi Ahmad itu. Di momen inilah Shahnaz dan JJ mengibaratkan Intens sebagai mak comblang untuk menyatukan cinta keduanya. Bang Mila, Rahmawati sebagai host, Govinda. Selalu sukses buat Intens juga buat Govinda. Ya. Jadi kalau namanya Catherine berarti harimau. Yang satu lagi namanya siapa? Jessica. Jessica. Jessica Iskandar. Jessica Tekio namanya. Enggak ya, nggak menyangka banget. Apalagi kita karena Intens loh kita bertemu dan akhirnya insya Allah menikah di ulang tahun Intens. Jadi mungkin penemu jodoh macomblangnya Intens. Waktu ulang tahun Intens yang di Purwakarta itu ya, pertama kali kenal dan pertama kali ada yang minta foto gitu ke aku. Apaan ya? Justru nggak ngobrol lagi. Kita nggak ngobrol sama sekali, paling cuma foto aja. Cuman foto doang. Kan pertama aku foto sama Kak Ade. Udah foto sama Kak Ade, difotoinnya sama Kak JJ gitu. Terus ya udah gantian dong ke Ade gitu. Gantian dong minta foto ya Nas gitu. Minta foto ya Nas. Foto sama artis. Enggak ada sama sekali. Enggak, aku sampai nggak inget JJ tuh yang mana tuh nggak inget gitu. Nah pas nextnya ketemu lagi gitu di Dasyat baru ngeh gitu. Oh itu waktu itu di ulang tahun Intens gitu. Cakep juga ya. Ih. Selain momen berkesan di ulang tahun Intens di kota Purwakarta, ada juga momen berkesan yang tidak akan mereka lupakan, yaitu saat JJ melamar Shahnaz di pinggir Danau Como yang indah di Italia saat berlibur setahun lalu. Dan tak sabar ingin segera menjadi suami istri dalam mahligai pernikahan, Shahnaz yang jarang terjun ke dapur pun langsung mulai belajar memasak. Lalu apa saja makanan yang mulai dimasak pemeran Dr. Clara dalam sinetron Dunia Terbalik itu? Masak lumayan. Ya belajar dikit-dikit mungkin. Belajar dikit-dikit masak, terus apa lagi? Beres. Sendiri aja, ngarang aja siapa tahu enak ya. Kalau enak alhamdulillah. Aglio olio suka. Creamy spinach suka. Telur ceplok, telur dadar suka lah. Telur ceplok paling suka. Ketika Shahnaz dan JJ akan memasuki hidup rumah tangga, inilah kisah pengantin baru Ardina Rasti dan Ari Dwi Andika. Pasca dipersatukan dalam ikatan pernikahan 20 Januari lalu, Ardina Rasti dan Andika yang telah hidup di bawah satu atap itu mulai memahami kebiasaan masing-masing yang tidak pernah muncul di masa pacaran. Inilah misalnya Ardina Rasti yang dibuat kaget saat mengetahui suaminya yang jago memasak itu membawa kantong berisi sayur serta lauk dari pasar tradisional. Lalu benarkah Ardina Rasti sendiri tak bisa mengambil peran untuk terjun ke dapur? Duhai engkau sang dewi ciptaan. Pas awal kita deket aku tahu dia emang pinter masak. Tapi pas udah nikah tuh dia bangun lebih pagi dari aku. Dia bener ke pasar. Jadi dia bener ke pasar nawar. Jadi pulang-pulang tuh
aku mikirnya oh dia pagi-pagi bangun olahraga kali ya, hilang gitu kan pagi-pagi. Balik tuh dia bawa kresek isi sayur, isi apa yang benar-benar ke pasar basah yang pasar apa? Pasar tradisional. Pasar tradisional gitu. Belanja. Jadi oke, oh ini nggak cuma, maksud aku pikir aku dapat suami tukang masak doang, ternyata kayak belanjanya dia juga gitu. Jadi berarti masakan favoritnya apa, Mas? Nggak terlalu pemilih, dia apa aja dimakan lah kalau saya masak. Enggak sih, karena aku tiap ke dapur, aku berantakin dapur, jadi aku mendingan jauh-jauh dari sama dia musuhnya dapur, udah biarin aja. Malah nanti berantakan dapur malah nggak enak, ya udah mendingan gue yang masak aja lah. Walau menggantikan peran Ardina Rasti di dapur, toh Andika sendiri merasa bahagia bisa memanjakan istrinya dengan hasil masakannya. Sementara itu untuk urusan buah hati, benarkah Andika berharap dikaruniai bayi kembar? Lalu apa tanggapan pengantin baru ini ketika muncul pemberitaan Rasti telah berbadan 2 lebih dulu? Planningnya belum tahu, pengennya sih kalau Allah mengizinkan pengennya kembar, biar langsung udah stop, kan udah kan buat cukup. Aku yang baru denger. Pengennya biar cuma sekali udah, ya mungkin karena sekarang udah tinggal bareng ya mungkin ya kayak sifatnya mungkin baru keluar. Cuman so far sih nggak ada masalah sih sama itu semua, kan kita jalaninnya memang kita komitmen untuk menikah itu untuk apa? Ya kita jalan ini dengan seru aja. Sementara itu seperti apa aksi-aksi memukau para finalis Indonesian Idol untuk bersaing menuju babak spekta top 10? Seperti apa luapan kesedihan Whitney yang gagal melangkah ke babak selanjutnya? Lalu bagaimana pula keseruan Denny Cagur bermain futsal bersama para fans dan keluarganya? Babak menuju top 10 ajang Indonesian Idol tadi malam justru semakin panas membuat para kontestan berdebar memberikan penampilan yang terbaik agar tidak tersingkir. Sementara itu Denny Cagur pun tak kalah seru bersama dengan keluarga dan para fans setianya kompak bermain futsal bersama. Nah, jika Denny berada di tengah para fans bermain bola, benarkah sifat asli Denny mendadak muncul? Sesaat lagi hanya di Intens. Dan inilah aksi-aksi memukau yang memecah di panggung Indonesian Idol. Persaingan panas untuk lolos ke babak spekta top 10 diperlihatkan ke 11 finalis yang kembali tampil di hadapan para juri dan pemirsa tadi malam. Kemampuan terbaik dikerahkan untuk menghipnotis para voters agar memberikan dukungan lewat SMS. Dari ke-11 peserta yang hadir dengan aksi panggung berbeda-beda, Ayu yang membawakan lagu Blue Suede Shoes yang dipopulerkan Elvis Presley membuat juri terpukau hingga memberikan standing applause untuknya. Lantas seperti apa parade aksi panggung para finalis di babak menuju top 10 tadi malam? And the lambs are on the road. I believe that one day I will be where I was right next to you. And it's hard, they just seem so dark. The moon and the stars are nothing without you. Told me not to cry when you were gone, but this feeling's overwhelming and much too strong. And I lay by your side next to you. One for the money, two for the show. You get ready to go, can't move a double. Double my you can do anything.
ada. Malam ini mereka banyak kejutan. Yang tampil buruk kemarin, hari ini bagus. Yang tampil bagus sekali kemarin, hari ini ada penurunan, bukan berarti buruk. Panggung Indonesian Idol Top 11 terus bergemuruh dengan aksi-aksi luar biasa para finalis. Tak hanya tampil dengan lagu yang spektakuler, Kevin, finalis asal Ambon, mengejutkan para juri dan penonton dengan kemerduan suaranya saat melantunkan salawatan. Lantas benarkah Maya tak menyangka Kevin begitu merdu dan pintar selawatan? Lalu bagaimana saat Bianca Jody mengajarkan para juri berjoget dengan aksi koreografernya? Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Agak kaget sih karena biasanya Ambon itu kan majoritinya kan bukan beragama Islam ya. Saya lupa kalau dia namanya Ahmad. Saya sempat Ahmad Kevin. Bisa selawatan. Ternyata namanya Ahmad Kevin, kita lupa. Tadi jadi lucu banget. Lucu banget memang. Emang konyol aja sih. Gitu, maksudnya apa? Gitu. Mulai tadi nyanyi Idola Indonesia tuh aku liatin sebenarnya cowok-cowok siapa nih yang bisa koreo. Yang paling ini cuma Glenn. Glenn doang. Dan sebuah kompetisi pada akhirnya menghadirkan penuh haru ketika Whitney, finalis asal Ambon, harus memupus mimpi untuk melangkah ke babak spektak top 10. Detik-detik menegangkan result begitu terasa ketika Daniel Mananta harus memilih Whitney atau Glenn yang akan ditentukan oleh voters untuk lolos ke babak selanjutnya. Lantas seperti apa luapan ekspresi Whitney yang harus tereliminasi meski telah berusaha tampil sempurna? Perasaannya puji Tuhan karena dari kecil sudah terbiasa dengan harus bersyukur. Ini tetap bersyukur karena setidaknya pulang tidak dengan tangan kosong. Juri sudah memberi pujian dan itu menurut Whitney penampilan yang hebat dari Whitney. Jadi itu memotivasi Whitney juga untuk tetap berkarya di luar sana. Doain terus semoga Whitney ke depannya bukan perjalanan terhenti di sini, itu mengakhiri segala karir Whitney. Semoga kedepannya Whitney bisa menjalani karir dengan baik. Dan keseruan yang tak kalah heboh juga diciptakan Denny Cagur saat larut bermain futsal bersama para karyawan serta para fans keluarga Bang Jali. Ditambah dukungan Santi istrinya serta ibunda Denny Cagur, ditambah teriakan yel-yel para fans dari pinggir lapangan, Denny Cagur makin bersemangat menggocek si kulit bundar selama 2 jam. Maka seperti inilah aksi seru Denny Cagur bersama para fans saat bermain futsal. Mana yang main futsal ya? Tuh yang main futsal bisa dilihat. Ke sana ada Papi. Lagi semangat. Tuh, Papi. Silakan main. Kakak Abi jadi kiper. Ale, Denny Cagur, ale, Forza Kang Denny, Pincerai, Denny Cagur, we love you. Kebetulan orang rumah pada senang main futsal, terus kakak Abi juga minta main futsal, terus sama anak KBJ juga udah lama nggak ketemuan, udah makanya sekaligus sekarang main futsal. Tentu tadi ada mama datang. Mama di rumah tadi ya? Iya. Semangat dong, ada cheerleadersnya ABG lagi. Ada ABG cantik. Meski dibalut lelah, Denny Cagur tetap tak lupa memaksimalkan waktu untuk bermain bersama Arsya, jagoan kecilnya.
seneng banget main bola nih. Kalau di rumah nendang-nendang bola mulu. Makanya tadi diajak ke lapangan futsal, dia seneng banget lari-larian. Terus tadi ada mamah juga gitu. Cilu. Tuh omnya tuh. Bahagia kan? Keakraban yang terjalin antara Dani Cagur bersama para fans menciptakan hubungan yang kompak layaknya sebuah keluarga. Dan kebersamaan yang penuh nuansa persaudaraan ini makin direkatkan lewat momen makan bersama di sebuah restoran dengan suasana yang santai serta penuh canda tawa. Lantas seperti apa aksi Santi saat menghitung para fans serta karyawan yang akan memesan makanan? Ayam tinggi, ayam, mana ayam, ayo, ayam. Kakak lapar ya? Kakak udah lapar dari tadi. Tuh ada Arsa juga pinter dia makannya tuh, makanya gendut. Iya, di rumah juga kita sering makan bareng. Arsa tuh apaan aja masuk, dia pinter makannya. Siapa yang tak baper dengan kisah percintaan remaja? Apalagi ditambah dengan bumbu cinta segitiga. Dibintangi oleh Maxime Boutier, Agatha Chelsea, dan juga Billy Davidson, saksikan Meet Me After Sunset mulai tanggal 22 Februari mendatang di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Kamu kan anak aneh. Iya, kita nggak mau teman sama kamu. Kan anak aneh. Kamu ngapain adik aku? Adik kamu tuh emang anak aneh. Semua orang tuh ngomongin kita. Dibilang kita punya anak yang gak malah bikin anak yang aneh. Dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan pernah menyerah. Hidup adalah anugerah. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang